Malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Haryas dari Kardus Maryosani. Yang kedua R. Audi Cahya Luki Ramadan. Dan yang ketiga Residin Cahwa Ramadan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan summary dari jurnal yang ditulis oleh Edward Ray dan Bliss dengan judul Ethical Philosophy, Organization Studies, and Good Suspicions. Apa itu etik? Menurut Edward Ray dan Bliss, kata etika itu diperuntukkan bagi ranah filsafat dan moral yang setara dengan ranah dari perilaku sehari-hari. Sedangkan moral dan moralitas adalah istilah yang digunakan untuk menandakan tingkat nilai makrososial, sehingga kemudian etika sangat berkaitan erat dengan praktik-praktik mikro pengalaman hidup. Ethical philosophy dalam tulisan Edward Ray dan Bliss ini berangkat dari ketiga kecurigaan. Yang pertama, etika adalah hal yang berbeda dari organisasi. Kedua, etika adalah hal yang berbeda dari otonomi. Dan yang ketiga, etika juga merupakan hal yang berbeda dari kebaikan. Pertama, etika sebagai bagian dari organisasi. Edward Ray dan Bliss merumuskan etika sebagai sesuatu yang lain dari organisasi dan mengundang eksplorasi kritis terhadap hubungan antara etika dan organisasi. Perspektif ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan etika diposisikan, dihargai, atau terkadang dianggap terpisah dari fungsi inti organisasi. Perspektif ini seringkali menjadi diskusi utama mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, etika kepemimpinan, dan integrasi prinsip-prinsip etika ke dalam praktik-praktik organisasi. Yang kedua, etika sebagai bagian dari autonomi. Berkaitan dengan eksplorasi terhadap interaksi antara pertimbangan etis dan prinsip ekonomi. Menurut Edward Ray dan Bliss, hal ini mendorong pertimbangan mengenai apakah nilai-nilai etika mendukung atau berpotensi membatasi otonomi individu, dan bagaimana kedua konsep ini bersinggungan atau mengalami ketegangan dalam kerangka kerja etika. Hubungan antara etika dan otonomi bersifat kompleks dan dapat bervariasi tergantung pada perspektif filosofis, konteks budaya, dan dilema etika tertentu. Ketiga, etika sebagai bagian lain dari kebaikan atau diistilahkan dengan good. Pemahaman yang lebih baik tentang dasar-dasar etika formatif masyarakat liberal dan neoliberal barat membuka peluang lebih lanjut yang secara konseptual menantang seruan yang seringkali diterima begitu saja untuk kepentingan pribadi dan kebebasan individu, dalam hal ini berkaitan dengan etika. Seruan tersebut seringkali melegitimasi tuntutan organisasi dan manajerial, sehingga meningkatkan kemungkinan kita untuk dapat mengenali ketika terjadi praktik-praktik anggota organisasi lain mengartikulasikan etika secara berbeda. Demikian pemaparan singkat kami berkaitan dengan jurnal yang ditulis oleh Edward Ray dan Bliss. Semoga berkenan bagi kita semua. Terima kasih.